Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita mulai soal yang pertama. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam... kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, jawabannya adalah D, pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, jadi jawabannya D, teman-teman. Oke, lanjut. Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah... Ya, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, jawabannya adalah E, teman-teman. Ini maksudnya E ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 merupakan dasar peraturan dalam mengatur dan mengesahkan atau LO Convention, teman-teman. Jadi bukan mengenai bela negara. Oke, next soal nomor 3. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah... Ya, jadi ini merupakan soal TWK mengenai integritas, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah D, teman-teman, konsistensi. Kesulitan dalam tahapan membentuk manusia integritas adalah konsistensi, teman-teman. Oke, next, nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan... Ya, silahkan tentukan pilihan kalian, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C, teman-teman, nasionalisme kewarganegaraan. Bentuk nasionalisme di mana negara mendapatkan partisipasi aktif dari warga negara berdasarkan kebenaran politis dinamakan nasionalisme kewarganegaraan. Next, soal berikutnya. Asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah dikenal dengan... Ya, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Betul sekali, jawabannya adalah A, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah hak kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah ayah atau ibu biologisnya. Oke, lanjut. Yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah... Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C, musyawarah mufakat. Salah satu ciri penerapan demokrasi adalah adanya musyawarah mufakat untuk mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan untuk kepentingan bersama. Agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi di kota... Ya, jawabannya adalah B, Yogyakarta. Agresi militer II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi di Yogyakarta. Pada agresi ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, teman-teman. Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah... Dan jawabannya adalah C, membuat konstitusi. Konstituante bertugas membuat konstitusi karena pada saat itu UUDS hanya bersifat sementara, sehingga oleh para tokoh dinilai bahwa Indonesia membutuhkan konstitusi yang tetap. Anggota konstituante dipilih melalui pemilu. Sebelum UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen, dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen. Ya, menurut kalian manakah jawaban yang paling tepat, teman-teman? Jawabannya D, yang keempat.
DPA sendiri bertugas memberikan masukan kepada Presiden serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya, DPA dinilai kurang berarti pada amandemen UUD 1945 keempat yang terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 135 /M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah A, 11 Februari 1950. Secara resmi Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, next, ini adalah soal yang berkaitan dengan Pancasila teman-teman. Yang merumuskan Pancasila adalah, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D, BPUPKI. Yang merumuskan Pancasila adalah BPUPKI. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Perencanaan pembuatan UUD 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama masa sidang. Ya, jawabannya adalah 2 kali masa sidang teman-teman. Perencanaan UUD dilakukan pada masa sidang yang pertama, tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pencetus Sumpah Pemuda adalah, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Oke, next. Pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah, ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C teman-teman, Sayuti Melik. Pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah Sayuti Melik. Oke, next, soal selanjutnya masih tentang proklamasi. Naskah proklamasi dirumuskan oleh, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah E. Naskah proklamasi dirumuskan oleh I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C teman-teman, Romusa. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan Romusa. Oke, lanjut. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna. Ya, jawabannya adalah B teman-teman, wawasan kebangsaan. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna dari wawasan kebangsaan. Oke, lanjut ke soal bela negara teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan dari dilaksanakannya bela negara adalah, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Ya, jawabannya adalah E. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Berikut ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat adalah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Lanjut soal berikutnya. Suatu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen titik-titik untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Ini merupakan masih bagian dari bela negara teman-teman. Kira-kira jawabannya mana yang tepat?
Ya, jawabannya adalah E, pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, teman-teman. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku yang mengindikasikan tumbuh kembang dan kuatnya jiwa bela negara berbasis kearifan dan keunggulan lokal adalah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah D, teman-teman, keseimbangan. Ini yang bukan termasuk perilaku, teman-teman. Jadi berikut ini adalah perilaku yang mengindikasikan tumbuh kembang dan kuatnya jiwa bela negara berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal adalah ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dan kebanggaan terhadap negara. Jadi keseimbangan bukan termasuk dari perilaku, teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, ya, kira-kira manakah jawabannya yang tepat, teman-teman? Silahkan kalian memilih terlebih dahulu. Ya, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Hal ini juga tercantum pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Masih tentang Pancasila, teman-teman. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali merupakan perwujudan pengamalan sila ke. Ya, jadi kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah D, sila keempat. Adanya pemilu berarti kita memilih wakil untuk dapat menjadi aspirator warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sila ke, kira-kira mana, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya adalah sila kedua, teman-teman. Jawabannya adalah B. Menghargai hak hidup orang lain adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila, di mana kita menjunjung tinggi nilai keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Oke, lanjut. Perhatikan, teman-teman, ini soalnya agak panjang. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah, ya, kira-kira maksudnya apa, teman-teman? Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C, teman-teman. Demokrasi Pancasila yang berdasarkan kedaulatan rakyat maksudnya adalah harus mengutamakan kepentingan rakyat karena para wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk dapat mengaspirasikan suara rakyat. Oleh karenanya, kepentingannya rakyat harus didahulukan. Jadi jawabannya C, teman-teman. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar. Yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah, ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah kebudayaan, teman-teman. Pilihan E. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Kebudayaan menjadi nilai dasar Pancasila sebab dibentuknya Pancasila berdasarkan atas nilai budaya Indonesia itu sendiri. Oke, lanjut. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali. Jadi yang bukan, teman-teman. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D. Yang bukan menjadi alasan upaya pembelaan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Bela negara itu harus ikhlas dan tidak boleh pamrih. Oke, lanjut.
Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan dan jawabannya adalah A. Pertahanan. Usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali. Kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Jawabannya adalah A, teman-teman, agresi militer. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi yang bukan ancaman non-tradisional adalah agresi militer. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional adalah, ya silahkan kalian simak baik-baik manakah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah D, aksi penyelundupan. Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI. Jadi yang bukan termasuk ancaman tradisional adalah aksi penyelundupan. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Bentuk ketahanan nasional Indonesia yang memperhatikan kondisi geografis disebut sebagai. Dan jawabannya adalah B, archipelagic state. Archipelagic adalah negara yang terdiri atas kesatuan pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan NKRI sebagai sebuah wawasan ideologi.